itu contohnya akad nikah. Itu namanya akidah. Jadi ada ikatan. Orang kalau ada ikatan, maka berbeda. Terus posisinya juga berbeda. Laki-laki akad nikah, maka jadi suami. Perempuan akad nikah, maka jadi istri. Kalau pagi punya hak apa, siang punya hak apa, malam punya hak apa. Demikian juga kalau misalkan kewajibannya. Kalau pagi apa, siang apa, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan tidak ada ikatan, maka bebas. Contoh Anda hari ini bebas, karena belum ada ikatan dengan misalkan yang perempuan Amalina, Aida, itu belum ada. Sudah ada ikatan belum? Amalina, Aida. Devi, sudah ikatan belum? Belum. Makanya di sini ketemu dengan saya. Ikatannya dengan saya, kuliah seperti ini, ya. Dan salah satu ikatan yang dalam agama itu ada namanya syariah ibadah. Dan ini kan sebentar lagi puasa, ya. Kemarin sudah saya share agama Islam itu terkait dengan persiapan apa saja yang Anda harus lakukan menuju bulan Ramadan. Ya, kalau tidak salah itu, ya. Materinya apa kemarin waktu ini? Tentang bulan Sya'ban kalau tidak salah itu, ya. Itu ada yang bertanya di situ. Bentar ya, saya share screen dulu. Ini juga sama. Saya share screen dulu aja sebelum nanti saya melanjutkan ke materi yang tadi saya share, ya. Nah, misalkan kalau Anda kemarin itu ada yang bertanya di sini nih. Ini yang kelompok ini bisa dilihat nggak yang jam 7? Oke. Bentar ya. Nah, saya benar-benar ini. Mana ya? Nisfu Sya'ban 25 April. Saya kok lupa nih. Yang pernah saya share itu loh, ya. Bentar saya kembali lagi ke berandanya. Tidak ada ya. Yang kemarin itu tentang nisfu Sya'ban yang ada komentarnya itu loh. Nah ini Nur Faizin, ya. Yang ini juga sama. Bentar ya. Nur Faizin ada di kelasnya siapa? Oh, maaf. Nah ini Nur Faizin itu kelasnya yang kelas rombel apa? Ada yang di jam 7 ada enggak? Nur Faizin di kelas mana? Oh iya, kelas jam 7. Oke, satu-satu nih Nur Faizin tanya. Izin bertanya, dari kalangan ulama, seperti apa contohnya seni jasa yang dianjurkan oleh Habib Ali? Ya, gini ya. Ini kalau kembali lagi nanti ada yang namanya sumber hukum. Sumber hukum itu salah satunya ada yang namanya hadis, qiyas dan ijma, ya. Qiyas dan ijma. Kalau sumber hukum yang asli benar-benar pure itu ya Al-Qur'an. Jadi kalau kayak gini namanya ijazah. Ijazah ya itu selain dari, jadi kalau orang bicara nisfu Sya'ban ya memang tidak ada dalilnya seperti itu. Tapi sudah ada dalam cara kebaikan turun-menurun dari guru-guru kita melakukan seperti itu. Jadi istilahnya kita tidak terlalu ekstrim ya menerima suatu pendapat ya. Izin kalangan ulama seperti apa contoh selain ini? Kalau selain ini sebenarnya banyak. Tapi ya ini istilahnya tergantung pada orangnya. Istilahnya tergantung pada amalannya dan orangnya. Ya, jadi Anda mengikuti biasanya alirannya apa, mengikuti seseorang, kemudian dikasih ijazah. Ijazah ya, istilahnya doa ini dan seterusnya. Saya pernah dapat ijazah, tapi bukan ijazah ya, dalam masalah ngaji itu. Jadi metode namanya qiraati ketukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu harus ada ijazahnya. Gurunya saya siapa? Itu harus ada jelas gurunya. Jadi
dulu Kiai Hamim almarhum di Pemalang kayak gitu ya. Kemudian apakah ada tindakan yang dilakukan oleh para ulama ya, diasumsikan sebagai jasa? Tidak ada. Tidak ada. Itu pun hanya istilahnya gurunya benar-benar guru yang menurut Anda benar-benar seorang yang Anda pahami benar-benar itu sesuai dengan tuntutan ajaran Al-Quran, hadis, dan melakoni istilahnya yang ada di Al-Quran maupun hadis dilaksanakan. Nah ini ya, nah, dari tulisan ini Nisfu Sya'ban ini, yang perlu Anda perhatikan adalah ini, nah ini yang bagi wanita. Coba saya tanya si Naila yang jam 9. Naila mana ada? Naila Mutia. Naila ada? Suaranya hilang, Naila. Ya, Dini ada Dini? Dini Agustiani. Nah, Dini seorang wanita bukan? Wanita. Kalau wanita itu pasti puasanya tidak penuh, ya enggak? Makanya ketika tidak penuh, hal yang perlu Anda anjurkan mendekati bulan Ramadan ini adalah ya tadi itu apa? Kalau bahasa saya itu puasanya sudah dipenuhi atau belum tahun yang kemarin? Sudah nyaur apa belum? Berapa hari? Nah, ini Dini itu ternyata belum nyaur 3 hari lagi. Padahal ini kurang lebih 1 minggu. Kira-kira bisa kecekel enggak? Ini Dini sudah haid belum? Ini kayak gini, pertanyaannya seperti itu. Kalau seorang laki-laki, ya, jadi seorang laki-laki, kakak, bapak, harus seperti itu. Karena tanggung jawab Dini, karena belum menikah, itu di orang tua. Karena itu di orang tua, maka harus ditanyakan. Harusnya bapaknya Dini yang menanyakan seperti itu. Ya, jadi itu yang paling penting ya. 3 hari lagi. Dini sudah haid belum? Suatu bulan ini. Sudah, artinya kan kalau ngejar 3 hari ini sebenarnya bisa ya. Nah, artinya seperti itu. Tapi kalau belum haid, tadi dia belum bisa. Oke, lanjut ya. Saya nyari materi yang kemarin Ramadan itu belum dapat. Coba saya tak yang di sini, yang di Facebook ya. Jadi kalau misalkan seperti itu, agak lama ternyata ya. Kalau yang di dalam pertama, yang saya ingat utangnya sudah atau belum. Terus kalau memang belum, berarti larinya Anda harus ada yang namanya nyaur. Yang kedua, kalau tidak mampu, ada yang namanya fikih. Ya itu dulu menuju Ramadan. Ya, udah sampai ini ada yang perlu ditanya tadi tidak. Ya ini contoh ikatan-ikatan kita kepada Allah menuju bulan Ramadan. Ya sampai ini dulu bisa dipahami enggak? Nota izin, jinnya, TV dan seterusnya. Atau yang di sini siapa namanya? Tadi Nailam ya dan teman-teman. Ya. Coba yang kelasnya Nela bilang coba tes kelihatannya laptop saya agak error, tidak ada suaranya. Nela, Novera yang punya kamera dinyalakan saja. Ini yang hadir alhamdulillah banyak 42, ini 44 ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan kalau ada yang tanya. Ini menuju bulan Ramadan ya. Kalau ini nanti sambil jalan ya. Bapak, saya mohon izin bertanya. Oh ya. Ya, oke. Si Anwar ini ada yang tanya tadi yang jam 9 di jam 7. Ya, enggak apa-apa, yang namanya agama ya. Dia tanya, ternyata dia membaca tulisan saya yang memandang. Jadi tidak sengaja terus terpancing ya, Mas Anwar ya. Dan seterusnya. Ya, gini ya. Itulah bedanya laki-laki dengan perempuan menurut saya ya, karena saya laki-laki. Anwar itu laki-laki ya. Jadi tabiatnya laki-laki kalau melihat perempuan itu ya tertarik gitu. Hikmah melihat perempuan, hikmah
iya melihat perempuan dan laki-laki itu juga tertarik. Itu tabiatnya. Ya, coba saya tanya si Hikmah ingin menikah enggak? Iya, Pak. Pasangannya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Ya jelas ya pasangannya laki-laki. Artinya memang harus memandang seperti itu. Nah, kalau memang tidak sengaja dan seterusnya, ya kalau tidak sengaja ya anggap saja itu rezeki gitu aja. Terus nomor dua, kalau dalam bahasa Al-Quran ya mulai ya merundukkan. Terus yang berikutnya lagi, yang laki-laki tidak kuat berbanyak puasa. Yang perempuan juga sama seperti itu, berbanyak berpuasa. Karena memang dengan berpuasa itu lemes ya. Orang lemes itu kalau ada yang cantik-cantik ya, tetap enggak bakalan tertarik menurut saya. Atau lakukan saja. Ya tujuannya puasa seperti itu. Jadi tidak ada daya, saya kayak gitu. Makanya dengan cara berpuasa. Apalagi seumuran Anwar, seumuran si Hikmah, dan yang ada di sini, itu gairah dalam tanda kutip seksualnya sangat tinggi. Kalau Anda tidak beragama bisa jadi seperti yang di Amerika, melihat laki-laki perempuan senang langsung saja masuk kamar, tetap jadi. Setelah itu ditinggal. Ya gitu ya. Ini mohon maaf tidak sesuai dengan tema kita karena ya ada yang bertanya ya saya jawab saja. Ya. Oke, ada lagi silakan. Ya, sebentar ya. Sebentar. Yang jam 9 ada yang tanya juga? Bapak saya Iya. mohon izin bertanya. Ya, sebentar ya. Yang jam 7 saya pending dulu. Yang jam 9 dulu silakan bertanya. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, dengar. Bapak saya mohon izin bertanya mengenai yang kewajiban perempuan untuk membayar puasa di tahun lalu. Kalau misalnya ada 3 hari puasa kita belum terbayar, itu apakah harus dilipat gandakan ya, Pak? Atau bagaimana? Enggak. Cukup 3 hari saja, enggak ada lipat gandakan. Misalnya berarti 3 dilipat gandakan menjadi 6 gitu ya? Iya, Bapak saya pernah dengar begitu kalau tidak bisa membayar atau belum dibayar harus dilipat gandakan. Enggak, satu ya sesuai dengan harinya. Itu silakan lihat ya surat Al-Baqarah ataupun di surat yang lainnya itu ada. Jadi sesuai sejumlah hari yang ditinggalkan, enggak dilipat gandakan. Enggak dilipat gandakan. Jadi sesuai harinya. Harinya sama, misalkan dari subuh sampai kemana? Subuh ke maghrib misalnya kayak gitu. Enggak ada dilipat gandakan. Itu ya, si Aisyah ya. Karena itu di ayatnya sangat jelas itu kan sesuai dengan hari fa'idatu min ayyamin ukhra, sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Itu aja ya. Dihitung nanti kalau misalkan enggak, ya makanya tadi bahasa saya itu fidyah itu. Dihitung nanti sesuai dengan hari yang ditinggalkan dikali dan 1 hari 1 kilo. Berarti ada 2 hari 2 kilo. Tapi menurut saya kayak gitu itu untuk orang yang tidak mampu. Sekelas Aisyah yang bergas waras, sehat, bugar kayak gitu kok begitu itu namanya enggak sesuai. Nanti mempermainkan hukum ya. Ya silakan itu ya si siapa Aisyah. Ada lagi silakan tadi yang jam 7 Baik, ada. Bapak, terima kasih. Ya sama-sama. Silakan. Ya Arina ya. Sebentar Arina kok suara habis tidak ada suaranya ya. Bentar. Ya, bentar Arina. Coba aku bilang tes coba Arina. Udah masuk loh. Ya sudah saya pakai headset. Ya gimana? Ya. Nih, pertanyaan Arina yang jam 9 saya bacakannya. Jadi Arina ini, bagaimana kalau ada perempuan sesuka sama jenis perempuan dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki? Di Al-Quran tidak boleh. Di Al-Quran tidak boleh. Agama kita juga tidak boleh. Termasuk laki-laki dan perempuan yang berbeda agama juga tidak boleh. Walaupun alasannya toleransi. Berbeda ya toleransi dengan keagamaan. Jadi saya punya teman Kristen itu toleransinya makan bareng itu tidak apa-apa, berdoa bareng itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke akidah tidak boleh. Tapi ingat ya kalau misalnya laki-laki sama perempuan tidak boleh menikah, laki-laki sama laki-laki tidak boleh. Itu ya Arina ya. Bahaya itu. Itu seperti umatnya Nabi Lut dan seterusnya. Ya, di Indonesia ada tapi biasanya sembunyi-sembunyi dan ditangkap orangnya. Ya, enggak enak lah. Enggak baik. Terus yang kedua tujuan menikah itu mempertahankan keturunan, ya. Nanti kayak gitu keturunannya bagaimana?
itu kan artinya dalam tanda kutip hanya nafsu. Tidak boleh nafsu seperti itu. Karena kalau dalam Islam segala sesuatunya harus ada aturannya. Kalau mau nafsu seperti itu, ya menikah kayak gitu, Arina. Seperti itu. Ya gitu ya. Bisa kamu besok sama laki-laki saja yang soleh gitu ya. Jangan sama perempuan. Ada lagi silakan. Sama-sama. Wah, kalau 10 menit lagi. Ya ada? Cukup? Kalau cukup saya terangkan masuk ke yang bab tadi itu yang saya share ya. Ini kita nikahkan ya. Ini yang saya ajarkan bisa jadi berbeda dengan yang disilapi, tapi nggak apa-apa pemahamannya nih. Ini kitab saya waktu umur 1 SMA ya di Pemalang Salafiyah. Ini ada namanya bab puasa ya. Puasa itu secara bahasa menahan ya. Menahan dari yang membuka ya, yang muftirin ya istilahnya ya. Wahwa lugatul imsaku wa syar'an imsaku an muftirin. Jadi segala sesuatu yang bisa membukakan maka puasanya batal. Nah, itu puasa itu menahan. Kemudian hukumnya yajibu sauma syahrul Ramadan adalah hukumnya puasa hukum Ramadan itu wajib. Tadi malam saya rapat sampai jam 10. Itu untuk puasa tahun ini ada 2 formulanya. Untuk hari Sabtu dan hari Minggu Ahad. Jadi siap-siap nanti lebarannya juga ada berbeda. Awalnya berbeda. Ya ini bisa jadi nanti lebaran juga berbeda atau lebarannya juga bisa jadi sama ya. Jadi yang ditekankan puasa itu hukumnya wajib untuk Ramadan. Nah, anehnya kalau kita belajar fikih, bukan aneh ya. Kalau kita jeli belajar fikih, syarat orang berpuasa itu adalah Islam. Tapi kalau misalkan kita belajar Al-Quran, orang puasa itu untuk siapa? Untuk orang beriman. Ingat ya, berbeda. Orang Islam sama beriman. Diri saya itu Islam, tapi iman saya belum tentu kuat. Di luar nanti ketika Ramadan bisa jadi saya puasa. Tapi ada orang Islam tidak puasa. Benar enggak? Benar enggak? Ya hikmah ya. Jadi kalau misalnya di luar ada orangnya sehat, laki-laki bergas waras ya, ternyata tidak puasa, itu namanya Islam. Tapi bisa bahasa saya tidak beriman kayak gitu. Tapi kalau beriman pasti puasa. Nah, artinya apa? Orang mau belajar Al-Quran itu harus dengan guru, yang kedua harus dengan ilmu. Jadi yang dikarepi Al-Quran itu puasa itu orang beriman. Tapi untuk fikih syarat untuk menjadi puasa itu baru Islam saja. Ya kayak gini nih yang paling penting. Jadi kalau bahasa fikih seperti ini yang menerangkannya ya. Pertama iman. Makanya kalau misalkan saya harapannya Anda semua imannya bertambah menuju bulan Ramadan, ya, kayak gitu ya. Karena apa kalau imannya beriman, Anda mulai sekarang akan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadan, ya kayak gitu ya. Karena bisa jadi hari-hari kita itu tidak berkah. Karena apa? Kita cuek ya dengan kedatangan bulan Ramadan kita cuek misalnya saja. Itu namanya tidak barik lana fi Rajaba wa Sya'bana, ya itu contoh saja ya. Oke ya, itu yang pertama nanti wajib itu bagi untuk orang yang bulan Ramadan. Ini saya tekankan kan ya bagi orang yang Islam ya. Kemudian dalam kitab ini kitabnya Fathul Mu'in ya, kitab umum. Yang saya garis bawahi aja nih ya. Terus wajibu ala kulli mukallaf ya. Ala kulli mukallaf. Kemudian puasa itu diwajibkan bagi orang yang mukallaf. Saya tanya dua kelas ini. Amalia itu sudah tadi head sudah ya, sudah Dini ya tadi ya Dini ya, Dini sudah head. Kemudian yang ini Hikmah sudah head belum? Bulan ini, Pak. Bulan ini artinya kan itu dewasa. Orang dewasa cirinya perempuan head. Sekarang yang laki-laki tadi, Anwar itu kamu sudah mimpi basah belum? Ya enggak usah tertawa. Anwar sudah belum? Yang jam 7. Halo? Anwar, yang laki-laki sudah belum? Tanpa balasan. Yang ini atau yang ini Rahmat, Irfan, kamu sudah mimpi basah belum? Edi, sudah mimpi basah belum? Tidak ada orangnya semua. Sudah, Pak. Nah, sudah, Pak. Kalau sudah itu kan artinya kamu orang kalah, ya. Artinya apa? Teddy itu wajib untuk berpuasa.
si hikmah dan seterusnya itu juga wajib berpuasa. Cirinya apa? Ai balighin, orang yang balik ya, orang segede, akil dan berakal. Apalagi kamu semua yang ada di sini tidak gila gitu maksud saya gitu kan. Ya, kalau orang gila tidak puasa tidak apa-apa itu. Dan selama seumur hidup juga tidak apa-apa. Secara mutlak bagi orang yang tersebut. Dan yang itu ya. Dan yang paling penting ini fardunya adalah niat ini. Niat ya ini fardunya adalah semua adalah niat. Niat itu letaknya di dalam hati. Jadi niat itu di dalam hati, nawa itu saumahu itu di hati. Kemudian wala yasturutu dan tidak disyaratkan untuk dilafalkan ya. Tapi kalau misalkan bal yang dibu. Tapi kalau misalkan itu diucapkan berarti itu sunnah. Jadi kan kalau misalkan habis tarawih, apa itu saumahudin an ada ibadi syari kemarin itu hukumnya sunnah ya diucapkan. Dan ingat ya ini ya harus diucapkan likuli yaumin ya setiap malam. Kalau misalkan Anda tidak mengucapkan setiap malam maka salah puasanya kurang diterima atau bahasa fikih itu tidak sah. Dan kalimatnya harus malam, bukan pagi hari. Coba nih, saya berpuasa, nawa itu soma godin. Saya berpuasa untuk besok. Besok itu besok, malam berarti. Kalau pagi untuk Selasa, itu besoknya beda kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa agama seperti itu. Besok itu malam. Berarti kalau misalkan Anda nih, Islam Kemis, ya, tidak sahur, tiba-tiba pagi jam 7 tidak ada sarapan, tidak ada minum, tidak punya uang, saya mau puasa sunnah, maka itu hukumnya tidak masalah, karena puasanya sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak sah seperti itu. Harus dikerendekan, niatnya harus di malam hari. Seperti itu. Nah, ini yang penekanan saya ya. Ini dalilnya. Jadi setiap malam ya. Intinya itu aja. Kurang 5 menit lagi. Ada lagi enggak? Masih panjang ini. Ya. Terus besok lagi ngaji kayak gini malah enak saya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ini puasa fikih puasa ya. Iya, sampai ada yang ditanyakan silakan. Gimana rasanya belajar seperti ini? Ya, cara Rianitia. Gimana ada komentar enggak? Tiara ya. Ada komentar enggak? Cukup, Pak. Oh, cukup. Yang kelompok ini sudah yang jam 7? Cukup ya. Siti Munira makasih ya, Wahyu, Fitri ya, Namira ya, Devi ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Sudah itu aja dulu lah ya. Itu aja dulu, silakan barangkali ada yang kuliah jam 9 ya. Kalau yang sing depan saya itu ya masih panjang ya. Tapi kalau orangnya enggak respon-respon ini, tanpa gambar dan apa tak panggil tidak ada semua ya. Pak, mohon izin bertanya. Ya, si Mirna. Bagaimana bagaimana hukum seorang wanita ketika menjelang berbuka namun haid gitu, Pak? Misalnya 1 jam kemudian mau berbuka namun puasanya apakah batal atau terhitung puasa atau harus dibayar gitu, Pak? Ya, itu batal itu. Itu bahasanya itu heman-heman itu aja. Ya, Natasha ya. Mirna ya. Itu Iya, Pak. heman-heman. Tetap itu batal. Walaupun itu satu detik sebelummu atau sebelum awal malakasum itu tetap batal. Ya. Karena yang namanya puasa itu dari senja atau dari dari subuh sampai ke maghrib itu namanya puasa. Sebenarnya itu puasa Nabi Muhammad puasa yang paling pendek dibanding dengan umat-umat yang lainnya. Umat lainnya itu puasa terus buka maghrib, terus itu puasa lagi malamnya. Nabi Muhammad paling ringan kalau kita buka syariat-syariatnya. Dan puasa itu tidak hanya di Islam saja, di Hindu ada, Kristen ada, Buddha itu ada. Jadi kalau ada orang-orang tidak berpuasa sebenarnya itu malas sekali itu. Ya, malas sekali. Makanya Anda saya harapkan cari orang yang soleh-soleh dan soleha. Ciri khasnya ketika berpuasa, ketika Ramadan berpuasa, itu aja. Kalau alasannya pekerjaan dan sebagainya, menurut saya kurang pengaturan hidup gitu aja. Ya, itu aja. Oke. Ya itu ya si Mirna. Lain Baik, ya.
Pak, satu lagi, Ya. kalau orang berpuasa tapi dia nggak sholat, apakah bagaimana hukumnya gitu Pak? Apakah Orang berpuasa, mengurangi puasanya, mengurangi pahala puasanya atau bagaimana ya Pak? ya kalau kayak gitu sebenarnya pemahaman Islamnya yang kurang mendalam. Orang berpuasa tapi tidak sholat, pemahaman Islamnya kurang mendalam. Sama saja orang Islam tapi mencuri, kayak gitu. Ya istilahnya Islam, jadi Islam itu kok mencuri. Islam tapi kok tidak sembahyang, sama aja. Lebih baik malah sholatnya dulu. Makanya ada namanya rukun Islam. Rukun Islam itu kan urutannya syahadat, sholat, zakat. Nah urutannya itu. Puasa itu nomor 4. Lebih baik dandani sholatnya dulu, insya Allah nanti puasanya lebih baik. Kayak gitu ya. Tingkatannya seperti itu. Kalau saya gitu. Karena sebenarnya puasa lebih susah daripada sholat. Nah sebaliknya haji juga lebih susah daripada puasa. Oke, itu ini yang jam 7. Kalau ada duluan kuliah silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ini karena dia mau tanya ya. Oh ya, silakan Wayu, dan silakan cukup. Cukup. Ya. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, salam. Ya. Ya. Oke. Yang oke, ya masih. Yang jam 9 ada sudah? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada ya silakan. Ya. Oke, kalau enggak ada semua, saya tutup saja ya. Mari kita berdoa. Ini aja doanya menuju bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa qina adzabannar. Gitu ya, bareng-bareng aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasin qasidana. Ya kali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasin qasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasin qasidana. Selesai, alhamdulillah. Dan nanti ketemu di bulan Ramadan ya. Minggu depan berarti ya. Ya. Minggu depannya lagi, 2 minggu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, mohon nanti penting beritahu yang enggak masuk siapa. Kelihatannya masuk semua. Ya. Oke, saya tutup ya yang ketiga, ya hitungan ketiga. 1, 2,